broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat sore ya buat semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang BEP, break even point ya. BEP itu break even point. Oke, kita langsung saja tanpa membuang masa. Seperti biasanya saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk disclaimer-nya teman-teman. Oke, ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan dari HFM kepada member client dari HFM untuk mendapatkan informasi, wawasan, pengetahuan dalam dunia perdagangan. Oke, teman-teman, aset yang kita perdagangkan ini adalah aset yang berisiko dan belum tentu cocok buat semua orang. Jadi sebelum melakukan perdagangan atau baru mau belajar berdagang, sebaiknya mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Dan kalau yang sudah trading, sebaiknya mempertimbangkan kisaran risiko yang siap kita terima ketika terjadi kerugian. Oke, kita langsung saja ya. Teman-teman, nanti sepanjang dari webinar ini kalau ada gangguan nanti saya tolong diinformasikan kembali ya. Kalau itu terjadi dari tempat teman-teman, sebaiknya mengecek kembali sambungan lain atau device-nya ada gangguan dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang BEP ya teman-teman, itu biasa kalau dalam bahasa Indonesia itu ya titik impas ya. BEP itu artinya ya balik modal gitu ya. Balik modal. Nah, masalahnya bagaimana di dalam perdagangan? Bagaimana di dalam perdagangan forex atau jenis investasi yang lain? BEP itu bagaimana pengertiannya? Oke, baik teman-teman. Sebenarnya masalah ini sudah saya singgung berkali-kali ya. Dan ini masih ada korelasinya dengan materi kita yang kemarin, yaitu tentang trailing stop dan stop loss. Nah, karena ini hari ini kita bicara tentang BEP dalam perdagangan transaksi. Nah, dalam hal ini harus kita sepakati terlebih dahulu. Bukan maksud saya BEP itu dari semua total kerugianmu yang sudah dulu-dulu dan sekarang sudah balik modal. Bukan untuk konteks itu ya. Kalau itu juga sama BEP, balik modal gitu ya, sama juga kan. Tetapi maksud saya kali ini adalah bagaimana sesudah kita membuka posisi dan kita harus menciptakan suatu kemungkinan kalau terjadi kerugian itu kita dalam kondisi zero, tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Nah, itu masing-masing orang dalam memutuskan keputusan tersebut ya. Oke, teman-teman, rasa kehilangan dan resiko yang tidak siap kita terima karena open posisi dengan lot yang besar itu kadang-kadang membuat
mood perdagangan kita menjadi kurang baik atau kurang menyenangkan ya. Sesudah sejumlah kerugian yang kita terima, mungkin lotnya terlalu besar dan tidak menciptakan kenyamanan, kadang-kadang memang membuat kita lebih cenderung berhati-hati ketika memasuki kembali pasar. Nah, teman-teman, BEP, balik modal. Nah, apa yang harus kamu lakukan sih ketika kamu sudah melakukan OP posisi, sudah ambil keputusan untuk melakukan perdagangan. Nah, dalam contoh ini misalnya seperti ini. Oke, teman-teman, misalnya kalian melakukan pembelian berdasarkan uh, triple bottom misalnya. Kalian melakukan perdagangan dengan dasar triple bottom, ambil keputusan beli di sini. Nah, tentu sebelumnya kalian juga sudah setup dong. Berapa sih resiko yang siap kamu terima? Katakanlah di sini sekitar 50 poin lah ya. Ini contoh aja ya. Katakanlah ini 50 poin atau 50 pip lah ya di sini. Nah, belinya satu lot misalnya di sini. Kamu membeli satu lot di sini. Nanti sepanjang webinar ini kalau ada pertanyaan ditanyakan aja ya. Yang penting menyangkut semua trading. Karena ini materinya singkat aja, nggak banyak. Oke, kalian melakukan pembelian satu lot. Oke, sudah menempatkan resiko di bawah ini 50 pip ke bawah ya. 50 pips. Oke. Nah, teman-teman kalau menilik dari materi yang kita terdahulu sepekan yang lalu, kalau kita melakukan pembelian di sini, di manakah seharusnya kita menempatkan stop loss bukan? Itu didasarkan pada angka statis dalam jumlah uang ya. Misalnya dalam satu kali entry itu kita mau ruginya berapa? Katakanlah di sini kita mau rugi berapa? $500 misalnya kan. 50 pip $500 misalnya. Oke, kita sudah buy di sini, sudah setup. Nah, kapan kita harus menaikkan trailing stop itu yang menjadi pertanyaan bukan? Oke, apakah saatnya sekarang kita menaikkan trailing stop ketika sudah terjadi breakout harga tinggi intraday seperti ini? Semalam saya sudah kasih gambaran ya di situ dalam chat yang saya kirimkan. Ini adalah harga tinggi harian ya. Jadi sebenarnya pergerakan hari ini sudah ditandai dari pemecahan harga tinggi kemarin ya. Jadi ini sudah break out pada 1 jam, tetapi pada daily tentu saja belum. Karena closing harga daily itu di bawah high. Oke. Masa closing kemarin tuh close-nya di bawah harga tinggi harian. Jadi ya secara harian dia belum breakout, tetapi secara 1 jam dia memberikan indikasi kepada kita bahwa ini sudah breakout di 1 jamnya ya. Dan sering saya sebutkan ini sebagai indikasi awal. Jadi tugas kita adalah mencari potensi beli pada candle kecil. Yang pertama di sini kita mulai beli misalnya. Kemudian kita melakukan pembelian yang kedua pada level sini dan kita sudah menempatkan stop loss. Jika kasus yang serupa terjadi misalnya, kasus yang serupa terjadi, kita sudah putuskan untuk masuk satu lot karena berhubung di sini memiliki dua level untuk masuk posisi, teman-teman tentu saja bisa memecah lot ini menjadi dua ya. Jadi masing-masing setengah lot. Jadi SN-nya tetap 50 pip gitu ya. Atau teman-teman juga bisa memecahnya menjadi 0,25 seperempatnya dan di bawahnya 3/4.
lotnya ya. Jadi 1/4 sama 3/4. Jadi SL-nya menjadi lebih kecil sedikit ya, lebih bervariasi. Dan resiko yang kita terima mungkin tidak sampai $500. Ya. Misalnya kita melakukan pembelian di sini, kita tetap menggunakan SL-nya berapa? 50 ya. DS-nya kurang lebih di sini. Jadi tujuan dari pemecahan lot itu adalah untuk mengurangi risiko. Oke, nah teman-teman misalnya kita sudah melakukan pembelian di sini. Harga sudah naik di sini. Nah sebagian orang, kalau berdasarkan materi kita yang pelajari kemarin, dia akan menempatkan SL plus atau trailingnya di bawah ini. Kapan itu dilakukan? Yaitu ketika sudah breakout sempurna seperti yang terjadi hari ini. Di sini dia sudah breakout sempurna, baru kita geser yang SL ini ke posisi atas kita, kemudian membawa ke sini. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka kita sudah terhindar daripada kerugian. Karena kita sudah mengunci keuntungan dari posisi beli kita yang ada di bawah. Katakanlah kita beli di sini ya. Nah, dengan demikian ya kita zero floating di situ, tidak ada kerugian apapun yang harus kita khawatirkan. Oke, dan dengan posisi demikian jelas posisi kita adalah posisi yang menguntungkan. Nah, tapi ada juga sebagian orang dia akan menaruh trailing stop ini atau dia sama sekali tidak menggunakan trailing stop, hanya menggunakan SL plus di atas posisinya. Jadi dia kuncinya kunci 0 ya. 0 floating di sini. Oke, jadi dia taruh trailing stopnya di sini. Artinya kalau terjadi penurunan dia tidak mengalami kerugian, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi posisi kunci 0 itu sebenarnya adalah kunci BEP. Oke, break even point-nya di sini. Oke, jadi dia tidak mengalami kerugian dan dia akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali kalau itu terjadi. Dan seandainya tidak respect atau tidak sesuai dengan prediksi yang ada dan harga turun menyentuh SL, maka dia juga tidak mengalami kerugian karena kunciannya hanya kuncian spread saja ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan ini dulu ya, nanti baru kita selesaikan. Nah, tapi juga mungkin ada sebagian orang menganggap ini adalah keputusan yang cukup bodoh. Kalau misalnya harga sudah naik segini, masa kita masih kunci SL kan gitu ya. Kadang-kadang kita yang normal aja berpikir, oh sayang sekali dong, masa kita kunci zero? Kenapa nggak aja di atas? Oke, kenapa nggak sekarang ini? Makanya saya kembali lagi teman-teman kepada keputusan kalian masing-masing. Saya sering melakukan kunci seperti ini, kunci zero floating di situ ya. Tidak ada kerugian yang saya terima dan profit masih running seperti itu. Kenapa saya tidak menggeser SL misalnya kalau ada kejadian seperti ini, tidak menggeser ke sini, yaitu harapannya adalah keuntungan itu bisa maksimal. Keuntungannya bisa maksimal dan kalau saya terlalu cepat menggeser SL di atas, ya kemungkinan trading saya akan gampang disentuh. Itu salah satu alasannya ya, salah satu alasannya. Itu salah satu alasannya. Oke, jadi itu saya kembali lagi kepada keputusan kalian masing-masing. Tetapi kalau sebagai intraday trade, menurut saya BEP itu tidak terlalu menguntungkan ya. Kalau sebagai intraday trade, trader harian yang melakukan perdagangan setiap hari misalnya, ya kita biasanya sudah setup TPSL-nya ya,
berdasarkan rasio, risiko, dan pengembaliannya di situ. Ya toh? Nah, teman-teman yang perhatikan di sini, ini sudah terjadi breakout. Kemarin sudah break high. Oke, dan sebagian orang ini menganggap ini adalah false breakout ya. Karena harga dia sudah breakout di candle 1 jam dan turun kembali. Dan penutupannya itu di bawah harga tinggi sebelumnya. Nah, seperti yang sering saya sampaikan teman-teman, ini buat saya bukanlah false breakout. Tetapi ini adalah sebuah indikasi awal. Oke, ini adalah indikasi awal yang memberikan informasi kepada kita bahwa sebenarnya sudah terjadi pergeseran minat. Oke, tapi pembelian itu tidak dilanjutkan karena sejumlah keraguan pada waktu itu. Mungkin juga karena terlalu baru, terlalu segar untuk melakukan breakout seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan kok polanya itu seperti pola Morningstar misalnya ya, untuk 1 jam hariannya di sini ya, seperti dan teman-teman kalau teman-teman perhatikan sebenarnya bukan saja dia breakout struktur dari harga tinggi ini, tetapi secara keseluruhan dia juga breakout terhadap konsolidasi di atas konsolidasi. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi di atas konsolidasi? Kalau teman perhatikan ketika candle ini naik, dia tertahan pada zona konsolidasi. EQ-nya di sini ya, equilibriumnya di sini. Kemudian dia turun, membentuk EQ baru di sini, dan yang kedua baru dia berhasil lolos, kan begitu ya. Ini yang pertama mantul, kedua berhasil. Oke, nah itulah saya bilang ini adalah indikasi awal karena dia sudah membreakout high harian di sini pada 1 jam. Meskipun secara harian dia hanya break high saja, tapi ini adalah indikasi awal. Kemudian yang sideway di atas sideway ini adalah pola yang sangat-sangat kuat sekali karena lapis baja di sini ya, yaitu konsolidasi yang terjadi pada area di sini berhasil ditembus, dia turun kembali, dia naik lagi, dia bentuk konsolidasi lagi di sini. Ini adalah konsolidasi di atas konsolidasi, gitu ya. Nah, ini yang kuat banget biasanya, kondisi yang sangat kuat sekali. Jadi mungkin juga kadang-kadang kita tidak sampai memperhatikan hal yang cukup detail seperti ini ya teman-teman. Ini konsolidasi di atas konsolidasi. Oke, jadi ini sangat kuat sekali apabila terjadi breakout. Gitu ya. Sama seperti ini sebenarnya. Cuma dia agak sedikit jauh sedikit ya. Ini konsolidasi, ini juga konsolidasi, tapi dia konsolidasinya ke bawah. Dan inilah yang kuat ya. Jadi ketika harga naik dia menahan di sini. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa pergerakan naik ini menembus dua level ya. Dua level konsolidasi yang terjadi pada beberapa hari sebelumnya, dan dia break yang kedua, dia bentuk konsolidasi di atas konsolidasi ini, sehingga membuat pergerakan hari ini menjadi relatif kuat. Oke. Nah, nanti untuk saat ini ya teman-teman, karena posisinya lagi membentuk bullish intraday, jadi nanti bentar saya cek dulu nih. Oke. Nah, teman-teman itu kira-kira BEP yang saya maksudkan ya. Jadi bukan kemarin juga si Jimmy juga tentang tanya bagaimana dengan keluar posisi sekitar 50% ya.
pengambilan posisi itu dengan averaging atau bahkan menggunakan Marti. Yang penting BEP keluar dari posisi. Nah, kadang-kadang yang menjadi dilema begini sih ya. Ada orang melakukan posisi buy terus-menerus. Sepanjang grafik ini dia melakukan pembelian terus-menerus. Nah, kalau dalam contoh kasus yang melakukan pembelian terus-menerus, kita tidak tahu dengan pasti apakah dia menggunakan averaging atau dia menggunakan Marti Angle. Kalau ini menggunakan Marti Angle, tentu saja ini sebagian posisi sudah clear dong. Oke, karena sepanjang jalan meskipun dia counter trend, tapi harga itu kan ada kembalian. Nah, hanya saja kita tidak tahu dengan pasti berapa jarak entry-nya yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan buy di sini. Oke, karena asumsi bahwa harga ini misalnya ya. Begitu dia buy, dia floating di sini ya. Misalnya dia beli satu lot, di sini dia beli dua lot. Tentu saja posisi ini sudah clear ya. Dia buy-nya satu lot, di sini belinya dua lot. Kalau dia menggunakan Marti Angle, maka dia masih dalam kondisi keuntungan dua lot. Karena buy-nya dua lot di sini. Sedangkan yang di atas ya paling masih rugi-rugi dikit. Tapi sudah di recovery semuanya di sini. Oke, kalau dia menggunakan Marti Angle. Oke, tetapi masih orang juga melakukan kesalahan yang lain ketika terjadi breakout di sini dan dia mendapatkan momentum beli di sini, dia melakukan buy di sini dengan harapan mendapatkan target profit di sini misalnya, dan target itu tidak sampai, kan gitu ya, tidak sampai. Kemudian harga turun dan dia floating, dan dia memutuskan untuk membeli kembali di support ini dengan total 2 lot misalnya. Oke, dengan harapan kalau dia pergerakan setengah saja dari harga saat ini misalnya, dia sudah BEP untung sedikit dia keluar. Apakah itu keputusan yang baik? Ya secara kalkulasi bahwa trading itu adalah hasil gitu ya. Apapun ceritanya, apapun strategi dan sistem yang kita gunakan, kita akan berorientasi pada riset, pada hasil pengembaliannya. Meskipun kita melihat di sini bahwa dia melakukan counter. Katakanlah dia tidak begitu paham tentang tren yang berlaku. Dia melihat ada potensi beli, dia beli, akhirnya harga turun. Tapi secara tren kita perhatikan bahwa memang biasnya menurun. Harusnya kita lebih konsen untuk menjual daripada membeli. Meskipun ada letupan harga yang terjadi secara momentum pada event-event penting misalnya. Katakanlah dia membeli di sini, targetnya tidak sampai. Dan dia harus mengalami floating sampai di low ini misalnya sekitar 137 pips. Kalau dia beli satu lot di sini, dia marti dengan dua lot misalnya ya. Jadi yang satu lot ini dia mengalami kerugian 70 pips atau $700. Tetapi yang dua lot itu dia mendapatkan 1.400 dolar. Jadi di sini dia bukan hanya BEP, bukan hanya balik modal, tetapi dia masih untung sekitar $700 misalnya. Nah itu dalam konteks Marti. Oke, 50% keluar. Cuma masalahnya kalau dia dalam konteks trennya tren zigzag seperti ini, turun, ada naik, turun, ada naik, turun, ada naik, turun, ada naik. Bagaimana hal itu suatu saat itu pasti akan terjadi bahwa harga tidak balik sampai 50% dan dia melanjutkan penurunan. Oke. Baik teman-teman, misalnya di sini ya. Misalnya terjadi lagi suatu kesalahan yang sama yang dia lakukan. Katakanlah demikian ya. Dia beli di sini. Oke. Dia beli di sini, buy di sini, harga naik ya. Nah, misalnya dalam konteks ini dia mengambil keuntungan di sini. Berarti begitu dia beli, target sudah sampai di hari itu selesai perdagangannya. Karena dia sebagai intraday.
ya sekitar 70 pip. Oke, sekitar 70 pip. Nah, kemudian misalnya di sini dia kembali counter trend, dia juga buy di sini, terjadi floating. Oke, ya secara dasar yang saya sharingkan dan saya ajarkan selalu kan menggunakan price action ya. Seharusnya dia sudah keluar di sini. Kelihatannya dia memang counter, tetapi counternya tetap menghasilkan. Gitu ya. Dia buy di sini dapat. Oke, dia buy di sini floating beberapa saat, di sini dia dapat. Yang tadi dia dapat 70 poin, di sini 60 poin. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah ketika dia dengan lot satu lot di sini dia beli, apakah di sini ketika dia sudah dapat posisinya, sudah dapat TP-nya, apakah di entry yang kedua dia perlu menaikkan lotnya kompon seperti Martin yang tadinya satu lot karena sudah clear posisinya, apakah dia harus masukkan dua lot di sini untuk menaikkan marginnya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Oke, nah secara compounding itu berlaku dengan kenaikan jumlah margin yang kita punyai karena kita tidak memiliki posisi untuk marti, maka kita bisa menggunakan profit itu untuk compound. Jadi kita naikkan dua lot entry ya, yang kedua ya, dan kebenarannya di sini adalah sampai target. Oke, berarti satu hari dia entry satu kali, satu hari di entry satu kali. Kan begitu ya. Ini ceritanya Marty nih. Oke, ceritanya Marty. Nah, kemudian harga turun ya. Katakanlah dia melakukan sell di sini. Sell di sini, dia floating di sini ya, dan dia ancang-ancang untuk melakukan sell ulang di sini misalnya. Setup ulangnya sell di sini. Oke, dia sell di sini. Ya kalau secara nalar kan kalau kita buy sudah beberapa kali kita mendapatkan keuntungan dari counter, tapi bias menunjukkan bias turun begini kan, artinya itu memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa kita trennya sudah berubah ini, sudah beberapa kali counter, ini hanya faktor laki saja saya mendapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya posisi saya ini adalah posisi counter, ini saya adalah posisi membeli spekulatif yang tidak bisa ditahan lama. Dan tentu saja ini memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan daripada memperhatikan breakout support resistance misalnya ya teman-teman. Misalnya ini breakout support resistance, dia lakukan sell di sini, kemudian dia breakout di sini. Oke, breakout di sini dia berencanakan untuk melakukan sell yang kedua di sini. Maka posisinya itu adalah posisi yang mengumpulkan keuntungan terus-menerus tanpa harus keluar posisi. Nah, ini dalam konteks ini maka tentang BEP itu menjadi masuk akal. Oke, dia melakukan sell di sini, dia break even di sini. Oke, breakout di sini, kemudian dia melakukan BEP kunci SL plus hanya zero floating di sini dengan hanya selisih beberapa pips. Oke. Dan dia melakukan sell ulang secara averaging dengan satu lot. Oke, jadi dia tidak kompon lagi dua lot, 3 lot, 4 lot. Kalau itu namanya itu sistem kontra piramid ya. Kontra piramid itu sangat riskan sekali. Karena setiap keuntungan dia lipat, setiap keuntungan dia lipat. Nah, kalau dia melakukan swing yang terjadi seperti ini dengan penguncian posisi seperti ini, setup untuk SL itu tetap berlaku untuk setup BEP-nya ya. Misalnya dia melakukan sell di sini. Udah untung di sini tapi dia modelnya swing karena menurut dia perkiranya harga akan melanjutkan perjalanan. Dan di sini dia bisa setup lagi yang kedua untuk melakukan menunggu pola price action untuk sell yang kedua dengan lot yang sama. Jadi ini sistemnya itu averaging tapi plus ya. Averaging lagi sell di sini, SL-nya sudah dinaikkan nih. Begitu harga dia turun, SL-nya harus maju di atas ini karena yang sell di sini, SL-nya di sini, yaitu kita menjaga kondisi tetap BEP. Seandainya terjadi
harga itu bertolak belakang dengan posisi kita yang ada, begitu kena SL kita tetap nggak rugi meskipun kita memiliki dua posisi itu. Oke, nah itu yang biasa dilakukan oleh swinger. Oke, mungkin teman-teman udah pernah baca tentang apa teori Altos Trader misalnya ya. Nah, itu juga dia lakukan meskipun dia menggunakan cara penguncian TP itu dengan ATR ya teman-teman, ATR 14 terutama. Tapi kita juga bisa melakukan hal ini dengan telanjang mata tanpa harus menggunakan alat bantu ya. Jadi setiap breakout itu selalu memberikan satu masukan informasi penting bagi kita bahwa itu sudah terjadi perubahan minat. Oke, di mana minatnya yang terjadi pada konteks harga ini lebih dominan sell. Oke, selalu ada pecahan harga, letupan harga sepanjang tren ini karena tren ini tidak juga bisa dikatakan bergerak dengan mulus ke sisi bawah. Selalu ada kepentingan-kepentingan pada time frame kecil yang berusaha untuk menarik keuntungan dari posisi jualnya. Jadi menciptakan sejumlah riak harga atau replaynya di sini. Dia turun, dia naik sedikit, dia turun, dia naik sedikit, dia turun, naik sedikit. Tetapi masih tetap di dalam bias turun. Nah itu yang harus kita tangkap. Mengapa alasannya kita selalu mencari potensi untuk jual, potensi untuk jual, potensi untuk jual, dan potensi untuk jual. Oke, nah untuk saat ini teman-teman, teman-teman sudah melihat bahwa pergerakan harga hari ini sudah mencapai penembusan dua level harga tinggi harian. Betul ya? Ini high yang pertama, high yang kedua, dan sekarang adalah high yang ketiga. Dia break saja, belum breakout. Oke, tetapi ini dari pergerakan harga beberapa saat seperti ini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa sudah terjadi pergeseran minat pada tingkat intraday. Oke, jadi kita untuk 1-2 hari mungkin kita akan mencari pola beli kan gitu ya. Ini ada breakout sampai 2 kali di sini akan mencari pola beli di sini ya. Kurang lebih mungkin di atas konsolidasi atau di atas high harian ya. Oke. Baik teman-teman, ini pertanyaan yang saya jawab tadi. Breakout itu apakah ada kemungkinan balik tren, Pak? Ada. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan siapa nih? Si Riza. Jadi apa namanya? Kalau cuma breakout harian itu tidak terlalu membawa perubahan tren ya. Tetapi kalau dia break mingguan itu bisa menjadi perubahan tren biasanya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini berapa minggu yang kita lihat emas sudah turun 4 minggu ya. Emas sudah turun 4 minggu jadi wajar kalau dia terjadi korektif ke atas. Masa kita mengharapkan dia turun terus-menerus kan begitu ya. Terlalu ada pergeseran minat, ada perubahan minat yang terjadi. Nah, menurut kalian sendiri, secara kasat mata, menurut kalian yang pergerakan dalam pekan ini, kalau seandainya naik, ya naiknya kemana? Begitu ya, kira-kira naiknya kemana? Oke, nah ini kebetulan susunan candlenya 3 minggu ya, 3 minggu. Ini 2 minggu yang berisi ya, ini termasuk sih, tapi ya kecil kan, ini kan menghasilkan candle kecil ya. Dari beberapa pengalaman saya, kalau namanya harga itu mau lurus naik ke atas itu hanya dalam kondisi-kondisi yang tertentu, bukan dalam kondisi-kondisi normal. Kalau dia kondisi normal dalam pembentukan tren, dia akan selalu membentuk pola-pola seperti ini. Itu membentuk tren ya. Ini untuk membentuk pola trennya kelihatan di sini. Nah ini adalah pelepasan masa akumulasi. Di sini baru berjalan trennya ya. 1, 2, di sini ya. 1,
1 2 di sini. Nah, dalam konteks yang ini teman-teman tentu saja bisa menggunakan ekspansi dalam mencari kemungkinan untuk menempatkan targetnya dan korektisinya. Kalau di sini kita buy, ya minimal kita keluarnya di sekitar level 2020 kan, kira-kira seperti itu. 20 ya, kalau kita menggunakan ekspansi mencari potensi beli dari konsolidasi mingguan yang ada di sini ya, kalau ada. Nah, konsolidasi seperti ini kan selalu menjadi benteng. Jadi kalau hanya breakout daily itu belum menentukan bahwa akan terjadi perubahan tren. Memang terjadi perubahan minat, tetapi perubahan arah, tetapi itu bukan perubahan tren. Dia hanya merubah arah, yaitu perubahan arah ini terjadi pada time frame kecil, kepentingan kecil ya, yaitu sejumlah likuidasi dari posisi sell yang sudah mereka lakukan dalam 4 minggu terakhir. Oke, jadi menurut hemat saya harga minggu ini kemungkinan besar naik, ya kemungkinan besar naik, tapi mungkin akan terbatas di daerah di sini dulu, di satu candle itu dulu ya. Minimal akan menutup candle ini, yang ini dulu ya. Kenapa ini dulu? Karena di atasnya kan ada halangan di sini nih. Seperti yang ada di sini, ketika harga break yang 2 ini dia bayar kembali, dia terhalang. Oke. Kalau dia nutup candle ini. Seperti yang di sini, ketika harga naik ya, dia kembali, dia tertahan di dua candle, dua perdagangan, 2 candle mingguan sideways yang di sini. Dia turun tapi dia tertahan. Seperti yang di sini, 2 minggu dia naik, dia kembali untuk mengisi naik candlenya, kemudian dia naik lagi. Minggu selanjutnya dia coba lagi, minggu selanjutnya dia coba lagi, akhirnya terjadi pembentukan tren karena pemecahan struktur yang terjadi pada sisi bawah. Oke, jadi menurut hemat saya, kalau kita menggunakan konsep yang sama, harga pekan ini kemungkinan besar naik, tetapi bukan kenaikan yang signifikan, karena di sini terdapat konsolidasi 2 minggu. Di sini 2 minggu, di sini 2 minggu, ini 2 minggu. Jadi banyak sekali candle narrow-nya di situ ya, banyak sekali candle narrow-nya yang akan menahan kenaikan. Gitu ya. Jadi kenaikan itu menurut pandang saya minggu ini naik, tetapi bukan naik yang signifikan akan menjadi tren. Nah, dari proyeksi yang kita sudah ukur dari titik terendah ke titik tertinggi ini, kemudian titik korektif, ini jatuhnya mungkin sekitar 50 atau 38% dari proyeksinya meskipun tidak sempurna, tetapi dia sudah mencapai targetnya di 61,8, yaitu di 2020, meskipun ada kelanjutan tren ke sisi atas. Nah, hal yang berlaku juga bisa teman-teman lakukan dari proyeksi di sini untuk yang ini. Oke, proyeksi yang ini, jadi ya kalau 61,8 ya di 1872 nantinya. Oke, itu bisa berlaku untuk minggu ini maupun minggu depan. Kira-kira demikian kan. Nah, dan ini kan tanggal 22, berarti kita masih minggu ini dan minggu muka ya. Minggu ini dan minggu muka masih ada 2 minggu meskipun tidak sempurna. Minggunya 2 minggu pas. Dan kenapa harus di sini? Menurut saya penurunan secara bulanan akan mencari harga yang seimbang, yaitu di harga penutupan dan harga pembukaan bulanan di sini. Ini harga penutupan bulan Juni, ini harga pembukaan bulan Juli. Jadi kalau dia naik, dia akan menjadi pola candle kejepit. Cuma kita belum tahu akhir cerita dari pergerakan candle bulan ini. Ya. Kalau ceritanya begini, nanti close di bawah, tetap close di bawah open candle bulan Juli, maka kemungkinan besar next candle-nya adalah pola candle kejepit bulanan yang akan melanjutkan perjalanan ke sisi bawah. Oke, pola kejepit perjalanan ke sisi bawah. Oke, dari beberapa struktur yang kita lihat di sini, pola candle kejepit seperti ini adalah pola untuk melanjutkan perjalanan ya. Oke,
Di sini juga ada pola candle kejepit, tetapi ini pola candle kejepitnya pas di akhir Desember. Jadi biasanya di awal tahun itu harga akan mengisi dulu biasanya. Dia akan mengisi harga bulan Desember. Sama seperti yang ada di sini, dia ngisi bulan Desember ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Konfirmasinya kira-kira apa untuk kembalikan tren setelah sebulan ini downtrend? Kalau saya lihat sih masih turun sih. Oke, masih turun. Sebagaimana harga itu membreak out harian, harga tinggi harian 2 hari ya. Di harga hari Jumat, hari Senin dia break di sini kan. Jadi kan kira-kira pekan ini mungkin akan sampai di sekitar daerah 920 kayaknya. 920. Oke, di 920 kemungkinan kita bisa mencari pola jual di sini ya. Ya kira-kira mungkin jatuhnya 38% dari total di sini ya, kurang lebih ya. Saya hanya kira-kira. Ini sekitar 38%. Nah. Kisaran di sini ya, 38% di sini. Untuk mencari keseimbangan dari penurunan pekan yang lalu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada 2 candle narrow-nya di sini. 2 candle narrow-nya di sini ya, kemungkinan sih kembali ke sini sih. Sebelum melanjutkan atau mencari pola untuk jualnya ke sisi bawah. Konfirmasi pembalikan tren kayaknya sih belum terjadi sih ya. Karena ini polanya kan masih membentuk pola ABC ya. Dari sejumlah kenaikan ini bentuk pola ABC. Cuma saya minta teman-teman untuk perhatikan beberapa level support resisten yang perhitungan saya itu merupakan level support resisten yang kuat. Dan dia kemungkinan masih akan respect ya teman-teman terhadap pergerakan harga. Seperti ini ya. Ini pernah menjadi support di sini. Ini pernah menjadi support di sini, pernah menjadi resisten. Di sini juga terjadi resisten. Ini juga jadi resisten. Jadi ini harga yang cukup kuat untuk menahan posisi turun. Kalau teman-teman lihat seperti ini kan, ya ini sudah 4 minggu ya wajar dong kalau dia korektif untuk minggu ini ya. Wajar sekali kalau dia terjadi korektif. Oke, ini salah satu level pentingnya di masa lalu ya. Di masa lalu itu akan menjadi acuan di masa depan. Oke. Secara mingguan, teman-teman menyadari bahwa closing hari Jumat itu sudah di bawah harga rendah ini ya. Kemarin saya mengatakan bahwa untuk menentukan tren ini berlanjut dan tidak tergantung dari candle break yang ini, minggu yang lalu. Kalau dia jadi break berarti kita hanya mencari pola jual ketika terjadi kenaikan. Hal yang sama berlaku sebenarnya ketika harga turun ini membreak out konsolidasi dalam candle narrow yang ada di sini maupun yang ada di sini. Ya, kalau berdasarkan asumsi ini harga close candle ini di bawah low rata-rata, berarti minggu yang akan datang kan kita jual dong. Oke. Tapi kan kita tidak mengambil kesempatan langsung kita jual closing. Yang penting closing minggu ini di bawah pasti turun. Kan nggak begitu kan konteksnya. Kita selalu mengambil kesempatan untuk menjual ketika terjadi diskon harga ke sisi atas, yaitu pullback maupun retracement. Nah, menurut saya itu cara yang paling bijak sih, supaya kita tidak menjual pada harga yang terlalu murah, atau malah kita membeli pada harga yang terlalu mahal.
Jadi kita akan berusaha untuk mengikuti alurnya, kemana dia pergi, itulah kita masuk. Jadi karena ini sudah membentuk gelombang, ya, ini membentuk gelombang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya menghitungnya sih seperti ini ya. Satu, dua, tiga ya. Ini pola ABC-nya biasanya ya. 1, 2, 3. Jadi hemat saya di sini juga sama sih. Jadi 1, mungkin 2, mungkin 3-nya di sini. 1, 2, 3. Sehingga mensempurnakan pola 3 kali 3, 3 kali 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 dan yang di sini ini menjadi 1, 2, 3. Jadi yang 1, 2, 3 ini menjadi satu gelombang. Oke. A-nya, B-nya kan gitu ya. Nanti yang 1, 2, 3 ini menjadi satu gelombang untuk menyempurnakan tren korektif ini. Jadi bisa jatuhnya di sekitar daerah sini, tapi kalau dia mau full ya jatuhnya di bawah lah ya. Di sekitar 18 ya. Oke, jadi ini pertimbangannya seperti itu. Apalagi nih? Kalau candle kejepit itu Jimmy hanya sebuah istilah yang saya gunakan untuk memberikan gambaran kepada orang awam supaya bisa menandai area-area keseimbangan. Oke. Itu hanya istilah awam yang saya gunakan supaya orang awam itu langsung menangkap. Oke, itu daerah keseimbangan. Oke, jadi bisa diplot sebagai area beryl. Nah, sebagai kalau keseimbangan berarti kan ekuivalen ya, equilibrium, di mana harga cenderung akan mencari keseimbangan yang satu kepada keseimbangan yang lain, karena selalu ada likuiditas yang tersedia pada area-area itu untuk diambil, entah berupa pending order maupun stop loss. Itu yang berlaku. Itu yang menggerakkan harga itu kan selalu berbolak-balik dari area yang satu, keseimbangan yang satu, seperti ini candle kejepit double, ya turun di candle kejepitnya 3. Ya. Nah ini yang di sini candle kejepitnya banyak. Sebenarnya candle kejepit itu bisa kamu lihat dalam bentuk candle kecil, dan yang ini dalam bentuk candle gelombang. Tentu saja ini sudah menjadi frame besarnya ya, karena kalau candle kejepit monthly itu nggak bisa dipakai. Candle kejepit monthly itu keseimbangan bulanan itu nggak bisa dipakai, karena akan meninggalkan tingkat resiko yang sangat besar sekali, gitu ya. Kecuali candlenya kecil-kecil dia monthly seperti ini, itu bisa dipakai. Oke, ini multiple misalnya, multiple candle polarizing, rising method. Dalam konteksnya itu candle kejepitnya tidak terlalu besar seperti ini. Ini sangat huge sekali kan, sangat besar sekali, jadi itu nggak bisa dipakai. Dan akan memberikan kita tingkat rasio pengembalian yang masa ruginya terlalu lebar dibandingkan dengan pergerakannya. Jadi menurut saya, dengan kalau dari pertanyaanmu ini, area jual beli berikutnya untuk institusi. Kalau institusi itu berdasarkan order flow gitu ya. Berdasarkan order flow, mungkin kamu juga tahu apa itu order block atau block order atau buku pesanan atau blok pesanan, itu bisa terbentuk di daerah equilibrium. Seperti ini kan. Sekali lagi karena ini frame-nya terlalu besar di monthly, kita akan memiliki range yang terlalu besar untuk dijadikan acuan untuk entry. Mungkin ya kita lebih enaknya pakainya di daily untuk menentukan titik-titik tersebut. Ini adalah level-level equilibrium yang akan berkontraksi ketika harga sampai pada area tersebut.
Apakah pada area tersebut akan menjadi tempat pesanan orang, tapi yang jelas fungsi dari pasar itu ya mencari keseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, ya maka akan terjadi inflasi dan deflasi di situ. Karena tingkat suku bunga yang tidak berimbang dan perubahan kurs yang sangat fluktuatif, maka akan menciptakan satu arah ya, menciptakan satu arah tanpa ada mencari keseimbangan yang sudah ditinggalkan seperti ini. Jadi dia akan menciptakan tren ya. Kalau suatu mata uang melemah atau suatu aset melemah, karena beberapa faktor, mungkin sentimen, mungkin suku bunga, mungkin kebijakan moneter yang lainnya, itu yang mempengaruhi. Jadi candle kejepit itu sebenarnya itu adalah titik keseimbangan secara equilibrium. Oke, jadi konsep pasar itu kalau kita tidak ada kesepakatan ya kita nggak bisa deal dong, tidak bisa tidak bisa melakukan transaksi jual dan beli. Makanya perlu deal-dealan itu yang menghasilkan zona keseimbangan. Nah di zona keseimbangan seperti ini pedagang nyaman membeli dan menjual. Oke, tetapi yang namanya ini pasar uang, kalau harga seimbang terus ya likuiditas yang tersedia tidak banyak di situ. Oke, dengan kata lain ya kita lihat ini sebagai sideways. Nah, sentuhan pertama biasanya dia efektif untuk dijadikan acuan bagi institusi untuk masuk pasar. Nah, institusi meninggalkan pasar ya, menurut saya mereka itu berdasarkan order flow. Jadi kalau kita mengandalkan hanya candle kejepit seperti ini tanpa pemahaman yang pemahaman dari faktor penempatan posisi dan bagaimana perilaku institusi itu, ya kita hanya masuk berdasarkan teknikal gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memang memiliki pemahaman dari uh, profesi sebagai institusi trader misalnya ya, kapan dia harus masuk pasar. Tapi yang saya tahu kalau trader institusi itu dia berdasarkan order flow ya. Jadi misalnya harga sampai di sini ya. Kita ambil yang sekarang. Ini apa nih? Oke, saya kasih contoh misalnya ya. Nah, teman-teman di sini tadi pagi ya. Tadi pagi di sini. Nah, ini terjadi keseimbangan harga. Di sini terjadi keseimbangan harga. Nah, di sini kita belum bisa memutuskan untuk membeli dan menjual. Dan sebagai pedagang institusi, di atas tuh banyak pesanan harga di sini. Oke, daerah-daerah ini banyak pesanan harga. Apalagi ini menyangkut area keseimbangan di level psikologi, angka 190. Tentu saja di atas itu banyak pesanan-pesanan yang sudah dipesankan di situ. Oke. Nah, ketika harga belum sampai di sini, di bawah juga banyak pesanan. Di daerah sini juga banyak pesanan, buy limit, buy limit, buy limit, buy limit banyak. Di sini banyak sell limit, buy limit. Nah, kalau tidak ada tindakan langsung dari pedagang institusi untuk melompat langsung menangkap order yang di atas, dia beli untuk mendapatkan order di atas supaya bisa menjual lagi di sini. Harga ini sih nggak bisa bergerak ya. Harganya akan bermain di sini. Oke. Nah, dari beberapa hal yang saya tahu bahwa pedagang institusi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kita. Ya. Trader-trader bank itu tidak berbeda jauh dengan kita. Saya punya 2-3 orang teman yang trader institusi. Ya mungkin
ya untuk mendapatkan profesi seperti itu tentu harus memiliki ijazah ya dan sebagainya. Nah, tapi cara tradingnya juga saya lihat tidak berbeda jauh dengan kita. Mereka juga akan memperhatikan supply dan demand gitu ya. Lebih cenderung ke arah sana sih karena memang mau cerita bagaimanapun namanya pasar ya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran gitu ya. Kemudian beberapa saat yang lalu mungkin teman-teman pernah mendengar tentang strategi Kopta ya. Strategi Kopta dengan dasar pemikiran bahwa suatu mata uang tidak mungkin terus-menerus melemah gitu ya. Juga tidak mungkin terus-menerus menguat. Karena bagaimanapun kalau hal itu terjadi ya akan menciptakan chaos kan sebagainya. Jadi mereka yang sistem trading Kopta itu mengadop posisi seperti itu. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya itu mereka juga mengikuti order flow, mengikuti pergerakan yang 1-2 hari sebelumnya. Kalau 1-2 hari sebelumnya turun ya mereka tetap akan berpikir untuk melakukan entry jual. Oke, karena harga itu digerakkan oleh minat gitu. Kapan minat itu akan selesai? Ya sampai bosan lah, sampai tidak ada lagi tersisa likuiditas. Kapan tren batu aki akan selesai? Di booming-boomingnya, ya sampai semua merasa bahwa memiliki hal tersebut. Kok kanan kanan kiri punya batu akik misalnya ya, depan tetangga punya batu akik ya, sampai barang itu menjadi sangat umum dan sangat siapapun memiliki. Misalnya contoh ya, ini sebagai contoh ya, itulah mungkin menjadi akhir tren ya, karena tidak menarik minat lagi. Nah di dalam perdagangan valuasi juga hal sama yang berlaku. Selagi orang membutuhkan dolar, dia akan memegang dolar gitu ya. Kalau kebanyakan yang dia pegang dolar, si A pegang dolar, si B pegang dolar, sampai suatu saat dia akan terjadi hal yang sama seperti batu akik, yaitu dolar menjadi tidak bernilai di saat itu karena terlalu tinggi, atau dolar itu di saat terlalu rendah, menjadi minatnya berkurang atau bertambah. Jadi semua dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran kepentingan masing-masing ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Waktunya sih sudah cukup. Ada yang pertanyaan lagi? Oke, siap. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, terima kasih buat atensinya. Dan webinar kita cukup sampai dengan hari ini. Dan untuk hari Jumat kita akan membahas tentang topik menangkap pisau yang jatuh. Dan untuk bulan September saya akan lebih detail membahas tentang strategi uh, multi angle, averaging, manajemen risiko, manajemen lot sizing, dan sebagainya. Ya lebih bulan 9 lebih banyak ke manajemen karena itu kunci dari perdagangan. Tidak peduli sistem apa yang kamu gunakan, kalau kita lost control di manajemen risiko dan manajemen keuangan, kita akan kehilangan banyak. Oke, oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu ya webinar kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada hari Jumat mendatang. Oke, bye-bye semuanya.